jemaat GPIB Maranatha Subang, kita kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sehat, mari kita datang beribadah dalam rumah Tuhan. Tetapi bagi kita di dalam kelemahan tubuh atau orang-orang tua kami yang tidak dapat hadir, selamat mengikuti ibadah online ini. Kita siapkan hati kita, kita siapkan Alkitab kita. Kita memasuki saat teduh. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau mengucap syukur Tuhan atas penyertaan, atas kasih kuasa-Mu. Engkau yang ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memelihara kami hingga saat ini. Begitu juga pagi hari ini, kami percaya kami akan mengikuti ibadah online. Biarlah iman kami, hati kami tertuju kepada-Mu. Kami menyerahkan waktu persekutuan kami saat ini Tuhan ke dalam tangan. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai ke 8. Saya undang berdiri. Nehemia 3 ayat 1 sampai ke 8. Demikian bunyinya. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hanaya. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sen. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pemancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Merebot bin Uriah bin Haskos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesullam bin Berekiah, dengan dia Mensusulam bin Bereknya bin Meseh Jaber. Berdekatan dengan dia Janok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesullam bin Bejoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing
dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melcana orang Gibeon dan Yadon orang Menhonot mengadakan perbaikan beserta orang Gibeon dan Mispa, dan berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Ejibel bin Haryana, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang justru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian bacaan kita pada pagi hari ini adalah bagian dari tembok-tembok Yerusalem yang dibangun kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak dipungkiri tembok-tembok itu begitu tinggi berdiri dan tebal. Hal ini berfungsi untuk melindungi bangsa Israel dari serangan para musuh pada saat itu. Tetapi dalam perikop bacaan ini mau digambarkan di mana semuanya tinggal reruntuhan. Kerusakan tembok Yerusalem sangat parah, menjadi mega proyek yang harus diutamakan dan diselesaikan secepat mungkin saat itu. Karena itu, untuk membangun kembalinya membutuhkan sumber daya, bahkan banyak tenaga untuk menyelesaikannya. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang saat itu terlibat? Apakah setiap orang saat itu dapat bekerja sama dan saling bekerja sama? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada zaman Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, ia membakar tembok-tembok Yerusalem dan meruntuhkan pintu-pintu gerbang tembok itu. Itu dapat kita lihat dalam Yeremia pasal 25 ayat 8 sampai ke 13. Dalam hal inilah Tuhan memakai Raja Nebukadnezar untuk membawa orang-orang Israel pada pembuangan di tanah Babel. Setelah 70 tahun berlalu, Tuhan mengembalikannya ke tanah leluhurnya. Setelah orang-orang Israel pulang dari pembuangan, dan mereka merasa harus kembali membangun tembok-tembok dan pintu-pintu Yerusalem. Pembangunan tersebut ini adalah
yang mereka pikirkan dapat melindungi mereka dari pihak luar. Karena alasan itulah bangsa Israel bertekad, bagaimanapun juga caranya, tembok-tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya harus dibangun, harus terwujud secara konkret. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara, bahwa visi tersebut telah menciptakan kebangunan dan kekuatan di dalam kebersamaan di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal ini juga di mana Nehemia mempunyai kemampuan mengorganisasikan atau mengkoordinir pekerjaan untuk membangun tembok Yerusalem. Bagian ini juga Bapak Ibu Saudara mau mengisahkan tentang kerjasama dari seluruh lapisan orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem saat itu, baik golongan imam maupun golongan lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nampak di sini dalam bacaan kita, yaitu golongan imam ikut berbagi, ambil bagian dalam membangun tembok. Bahkan yang lebih dahulu ikut membangun adalah Eliasib, sang imam besar. Dapat kita bayangkan, jika imam besar saja sudah ikut membangun, maka pasti yang lain juga ambil bagian untuk membangun bersama-sama. Begitu juga pemimpin agama di Israel. Ambil bagian dalam visi ini. Dan seluruh bawahannya akan mengerjakan bersama-sama dengan sang imam besar. Bukan hanya imam besar, orang-orang Yeriko ikut juga membangun, meskipun yang dibangun bukanlah kota tempat mereka berasal, tetapi mereka mulai dari pintu gerbang lengkap dengan balok dan palang, serta segala tembok yang telah runtuh, hingga menara penjaga. Begitu juga tembok-tembok kota diperbaiki, pengunci-pengunci diperbaiki, semua diperbaiki dengan bekerja sama oleh orang-orang Yahudi saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
yaitu hal yang penting yang mau disampaikan, yaitu mengisahkan yang sangat penting dalam bacaan kita di sini tentang kesehatian dari setiap kaum keluarga, baik Israel, baik orang-orang Yahudi, baik para imam, baik para pemimpin-pemimpin agama. Adanya kesehatian dan kesamaan visi serta kerjasama dalam mewujudkan semuanya itulah yang sangat penting menjadi gambaran dalam kehidupan kita saat ini. Begitu juga dalam pribadi Nehemia. Ternyata Nehemia mempunyai kemampuan untuk menyatukan visi dan kesamaan visi bagi orang banyak saat itu yang latar belakangnya berbeda-beda. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika pada saat itu bangsa Israel ataupun bangsa Yahudi ataupun para imam atau tokoh-tokoh agama, bila mereka tidak bersatu, tidak akan mungkin ini terjadi. Begitu juga tidak ada gunanya jika seluruh Israel kembali ke tanah mereka hanya untuk membangun rumah dan keamanan mereka masing-masing, tanpa peduli apa yang terjadi pada suku-suku yang lain dari Israel. Umat Tuhan tidak dipanggil untuk memberi fokus pandangan utama pada diri sendiri, tetapi umat Tuhan juga dipanggil kepada Allah dan kepada orang lain. Nah, dari hal inilah apa yang dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita saat ini. Tidak dipungkiri saat ini, Bapak Ibu, gedung gereja tidak menjadi bagian yang utama untuk terselenggaranya peribadahan, tetapi suara kenabian, suara kemuliaan Allah itu harus kita nyatakan. Dengan kata lain, menyuarakan suara kemuliaan Allah tidak lagi tertumpung oleh tembok-tembok yang megah. Situasi pandemi COVID-19 membawa kita bagaimana kita mau menyuarakan suara kebenaran Tuhan di dalam lingkup warga gereja.
Dengan kata lain, seperti para imam besar, seperti pemimpin agama, seperti orang Israel dan orang Yahudi pada saat itu, mereka bersatu, bekerja sama untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh dengan nilai-nilai yang sangat besar dan tulus, baik pengorbanan mereka, baik kesungguhan mereka, baik ketulusan mereka. Mereka membangun itu dengan bekerja sama sebagai umat pilihan Tuhan. Begitu juga yang dikatakan, kita gereja Tuhan. Apakah kita yang menjadi bagian jemaat dari suatu gereja, tetap menjalani, tetap taat, dan dapat bekerja sama dalam pelayanan gereja Tuhan, dalam misi kemuliaan nama Tuhan, melakukannya dengan tulus. Sekalipun kita melakukannya di rumah, karena keterbatasan fisik atau kesehatan kita, tetapi saat ini dalam kenyataan kehidupan kita, kita yang sehat, kita dapat ambil bagian dalam persekutuan gereja Tuhan dengan mentaati protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu, di dalam menjalankan peribadahan saat ini juga dibutuhkan kesamaan visi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau bait Allah yang runtuh secara nyata pada zaman itu dibangun kembali dengan partisipasi seluruh lapisan kehidupan yang ada. Saat baik Allah yang runtuh adalah iman, ketaatan, kesungguhan kita. Mari jangan biarkan kesetiaan kita menjadi runtuh karena keterbatasan kita, karena keegoisan kita. Tetapi marilah kita mau membangun iman kita ini betul-betul untuk kemuliaan namanya. Kalau Nehemia mampu menyatukan kesamaan visi, ini karena disadari oleh umat pada saat itu, yang mana mereka menyadari umat Tuhan tidak dipanggil untuk hanya hidup pada dirinya sendiri, tetapi
umat Tuhan dibangun, dipanggil untuk kemuliaan Allah dan untuk orang lain. Inilah yang mengingatkan kita kembali, di mana Tuhan menuntut kita untuk melakukan dua hal ini, yaitu iman yang betul-betul tertuju kepada Allah di dalam kemuliaan-Nya, dan kita dapat menjadi berkat untuk orang lain. Dengan kata lain, biarlah jati diri kehidupan kita mengutamakan Allah di dalam kebenaran-Nya, di dalam kemuliaan-Nya. Begitu juga kita dapat berbagi, bahkan mendahulukan orang lain di dalam kehidupan kita. Kita mau diajak untuk mengingat, apakah kita betul-betul mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita, dan kita mau mengasihi sesama sesuai dengan perintah Tuhan. Ini adalah bagian kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau diajak untuk melakukan hal ini. Kalau tema renungan dikatakan, ketika Tuhan menggerakkan hati, disinilah di mana Bapak Ibu dan saya ada dan menjadi anak-anak untuk kemuliaan Allah, untuk menjadi berkat sesama. Mari jangan pernah ragu. Begitu juga kita mau merenung dalam hati kita, apakah tembok-tembok iman kita tetap kokoh saat ini, atau tembok iman kita mulai menurun karena dengan alasan COVID-19, ataupun tembok iman kita luntur, tidak lagi fokus kepada Tuhan, karena saat ini kita fokus untuk mencari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menggerakkan hati kita, ketika Bapak Ibu datang dan menyadari bahwa Bapak Ibu adalah gereja yang hidup, mari kita melakukan tugas untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi sesama. Amin.
Syukur atas kasih sayang dari sangat Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami kembali mau mengucap syukur Tuhan di dalam firman-Mu. Engkau mengingatkan kami di dalam keteguhan kami sebagai kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami mampu menjalankan panggilan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Biarlah visi dan misi kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi sumber berkah di dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami dimampukan. Kami berdoa untuk setiap kehidupan pribadi kami. Iman kami biarlah tetap tertuju di dalam panggilan dan kami mampu menjalankan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, pribadi kami, ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, biarlah firman yang telah kami dengar, kami dapat jalan di dalam panggilan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari lembaga tertinggi hingga lembaga terendah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menjauh tangan. Kami mau berdoa untuk pemerintahan Subang ini, Tuhan. Tuhan yang senantiasa ada dan dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa agung itu dipermuliakan, di mana kami dapat beribadah di daerah Subang ini, Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa untuk masalah pergumulan kami dalam wabah COVID-19 yang saat ini menjadi bagian pergumulan kehidupan kami. Marak terjadi. Tuhan lindungi kami. Tuhan berkati para medis yang berusaha untuk yang terbaik bagi bangsa. Tuhan yang senantiasa ada. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau menyerahkan keberadaan Subang ini untuk kasih kuasa memelihara, jauhkan kami dari wabah COVID. Begitu juga jemaat-Mu Tuhan. Tuhan yang senantiasa ada. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan gereja Tuhan. Biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Anak-Mu Tuhan,
keluarga kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan kami, biarlah menjadi bagian yang terbaik untuk pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami demi nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita tetap selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan jauhi keramaian yang tidak berguna. Dan ingat, bagi kita yang sehat, kita mempunyai kewajiban tetap bersekutu di dalam rumah Tuhan. Dalam jam ibadah yang sama, setiap